Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Temanya masih tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kedua, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Coba. Ya, betul sekali. Kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita juga belajar tentang ide pokok. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, anak-anak mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, anak-anak mampu mengolah informasi menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, anak-anak mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, anak-anak mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tepat. Baik, sebelumnya Bu Yuyun ingin tanya, adakah di antara anak-anak yang memiliki hewan peliharaan? Wah, ternyata banyak sekali ya di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan. Baik, sekarang coba perhatikan gambar cerita dari Edo berikut ini. Telah kalian amati cerita dari gambar Edo dan kelincinya. Sekarang Bu Yuyun ingin tanya, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Tepat sekali. Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada gambar foto. Yang kedua, ada gambar tulisan tangan. Anak-anakku, untuk gambar ilustrasi terdiri juga dari 6 macam. Ada cergam, komik, pamflet, kartun, cover, dan karikatur. Setelah Bu Yuyun jelaskan dan kalian sudah ketahui tentang macam-macam gambar ilustrasi, dan anak-anak sudah melihat gambar cerita tentang Edo tadi, sekarang untuk tugas pertama kalian, silahkan anak-anak buka buku tema halaman 11. Tugas kalian yaitu membuat gambar ilustrasi. Oke, dalam membuat gambar ilustrasi, harus disiapkan dulu bahan-bahannya. Kalian boleh memakai kain, kertas, atau kanvas. Dan juga alat pewarnanya, kalian bisa menggunakan cat air atau pensil warna. Setelah itu, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ada 3. Yang pertama, anak-anak tentukan terlebih dahulu gagasannya. Gagasan ini, anak-anak bisa tentukan tokohnya, alurnya, dan juga anak-anak bisa tentukan media yang akan anak-anak gunakan. Yang kedua, buatlah sketsanya. Dan yang ketiga, tentukan pewarnaannya. Silahkan anak-anak berkreasi membuat gambar ilustrasi.
Agar lebih mudah dan sama, sesuai yang ada di buku tema halaman 11, untuk tema gambarnya yaitu tentang hewan kesayanganku. Silahkan anak-anak buat gambar cerita sesuai dengan hewan kesayangan anak-anak. Sekarang Bu Yuyun tanya, gambar apa ini? Ya, benar sekali. Seperti hewan yang disukai Edo, ini adalah gambar kelinci. Tapi, apakah anak-anak ingat bahwa kelinci itu termasuk hewan mamalia, dan hewan mamalia itu termasuk ke dalam hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Sekarang, coba perhatikan bagaimana hewan kelinci itu bergerak. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang sangat kuat. Itu hewan kelinci. Sekarang Bu Yuyun ingin tanya, contoh hewan lainnya. Yang pertama, kucing, dan yang kedua, kupu-kupu. Ayo coba tebak. Kucing dan kupu-kupu bergerak menggunakan apa ya anak-anak? Yang pertama, kita bahas tentang kucing. Kucing bergerak menggunakan 4 kakinya, sedangkan kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya. Setelah anak-anak mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya, untuk tugas kedua kalian, silahkan anak-anak berkreasi membuat model kerangka pada hewan. Untuk langkah kerjanya, silahkan kalian buka buku tema halaman 15. Nah anak-anak, dan bagaimana ya untuk organ gerak pada ikan? Untuk mengetahui hal tersebut, silahkan anak-anak buka buku tema halaman 16. Setelah kalian membaca tentang gerak dari ikan, sekarang kalian tahu bahwa ikan termasuk hewan yang luar biasa. Kenapa Bu Yuyun bilang demikian? Karena ikan bergerak sesuai dengan tempat hidupnya dan juga bentuk tubuhnya. Beda jenis ikan, beda juga cara bergeraknya. Nah, baik anak-anak, untuk tugas ketiga kalian, silahkan anak-anak tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf yang ada pada teks bacaan gerak ikan dalam air. Setelah anak-anak membuat tugas yang telah Ibu Yuyun berikan tadi, silahkan anak-anak tunjukkan ke orang tua anak-anak untuk dievaluasi oleh orang tua kalian. Oke anak-anakku, apa sih nilai karakter yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Nilai karakter yang bisa kita ambil dari materi hari ini, yaitu anak-anak harus peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk hewan-hewan yang ada di sekeliling anak-anak. Oke, sudah masuk ke dalam materi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu, yang pertama, ragam ilustrasi dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama ada cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan juga karikatur. Kesimpulan yang kedua, bahwa makhluk hidup termasuk hewan-hewan yang memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Baik anak-anak, kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Jika ada materi atau tugas yang belum anak-anak pahami, silahkan kalian tanyakan ke Bu Yuyun ya. Bu Yuyun mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata, dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu Yuyun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.